Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Qala Allah ta'ala wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang terhormat Muassis Ma'had Pondok Tahfidz Bukaka Bapak Haji Sohali Kala, yang terhormat Mudir Ma'had Al Ustadz Ari Abu Zatain, yang terhormat para musyrif yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat bisa berkumpul, bermuajahan, bersilaturahmi, berduduk bersama dalam melaksanakan pembukaan acara Tasmi Akbar Imtihan semester 2. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, terutama kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan ridha dan syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini selaku MC atau yang akan membantu acara. Yang acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita buka bersama sama pembukaan Tasmi Akbar bersama malam
dalam membacakannya suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya suci Al-Quran tadi dapat memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yakni sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu قدر الله تعالى علينا أن نجتمع في هذا المسجد وفي هذا الوقت الصباح وفي هذا المكان المبارك ليس إلا لأجل المناصحة بين الناس، ليس فقط المناصحة من الأستاذ إلى طالبه، بل هذه المناصحة تكون بين المسلمين وبين كل الناس عامة. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون لنا قدوة حسنة ويعلمنا ويدرسنا بأن طالب العلم هو خير عند الله، بأن طالب العلم خير عند الله، وأن طالب العلم أفضل مهنة وأعلى مهنة عند الإسلام عند الله عز وجل، بأن طالب العلم وطلبة العلم ولا سيما في حفظ القرآن هو أفضل مهنة وأسمى مهنة وأسمى عمل، وهو أشرف عمل عند الله عز وجل. طيب، أنت قوة طالية. Alhamdulillah, kita di semester kedua ini akhirnya ada di ujung semester, yang mana ujung semester ini adalah sebagai waktu untuk kita menanggung-jawabi apa yang telah kita kerjakan di semester 2 ini. Jadi semester 2 ini di waktu sekarang ini adalah waktu pertanggungjawaban. Waktunya kita untuk bertanggung jawab apa yang telah kita kerjakan di semester 2. Apa pertanggungjawaban kita sebagai penghafal Quran? Adalah dengan mengamalkannya dan juga mengulang-ulangnya. Bagaimana cara kita mengamalkannya dan juga mengulang-ulangnya? Itu dengan cara ujian. Dengan cara ujian. Manusia zaman salaf itu nggak ada ujian. Zaman salaf itu nggak ada ujian. Kemudian juga nggak ada apalagi semesteran. Nggak ada. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi juga. Itu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu rumus mereka. Nggak ada yang namanya ujian. Tapi mereka memiliki kesadaran masing-masing. Mereka memiliki kepentingan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang harus dihafal, bahwasanya ilmu itu sesuatu yang harus dimurajaah, bahwasanya suatu ilmu itu adalah bekal yang akan dibawa oleh mereka dikubur pada mahsyar, yaumul hisab, sampai nanti masuk surga. Mereka tahu, mereka ingat, mereka sadar akan hal ini. Tetapi kita butuh pemaksaan. Zaman sekarang butuh pemaksaan. Butuh pemaksaan yang namanya ujian semester di setiap akhir semester. Untuk apa? Untuk lebih menekankan mereka agar
murojaahnya lebih ekstra. Kita nggak berbicara tentang ini hanya sebagai pengingat bahwasannya zaman sekarang wajib hukumnya untuk ada ujian di setiap semester. Kenapa? Untuk sebagai penekanan. Jangan bilang Ustaz, salafun sholih itu nggak ada ujian. Lau tabbaqna ma tabbaqu hadzal yawm, kaifa yahsul? Kalau kita mengerjakan apa yang mereka kerjakan, apa yang terjadi dan apakah kita mampu? Nggak mungkin mampu. Nggak mungkin mampu. Beda. Iman kita dengan iman mereka berbeda. Jangan bilang iman kalian seperti Imam Syafi'i. Jangan bilang iman kita seperti iman Imam Nawawi. Jangan bilang iman kita seperti Abu Bakar. Lau wuzinat imanu Abi Bakrin bi imanu hadhihi ummah la rajahat imanu Abi Bakrin. Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman di seluruh dunia ini, la rajahat imanu Abi Bakrin, akan lebih berat timbangan satu iman seseorang, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iman la yusawi. Iman kita nggak sama dengan salafus salih. Maka cara kita dalam mendidik di tahun ini atau di zaman sekarang itu pastinya dengan ujian. Dan ujian kita beda dengan ujian-ujian. Ya, ujian hanya sekedar naik kelas. Nggak ada jiwa-jiwa usaha ujiannya, nggak ada. Ada orang di luar ketika ujian itu belajar. Nggak ada ujian. Nggak ada belajarnya, nggak ada belajar dan hafal. Karena lulus nggak lulus tetap naik kelas. Lulus nggak lulus tetap naik kelas. Nilai yang harusnya 4, 3 ditulis di rapor 7. Kita pendidikan nggak seperti itu. Kita pendidikan ada apa adanya. Nilainya 4, nanti di rapor semester nilainya 3, nilainya 2, nggak ada. Nilai kasihan, nilai capek. Oh, ini orang tahajud terus, sama. Belum sama. Di mata kita itu nilai, tapi di mata Allah itu berbeda. Baik, Ustaz ingin membahas sebagian ayat untuk menguatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad. Wa rabbuka bidzallami lil 'abid. Allah berfirman, wa yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari antara kalian. Minkum litab'id. Jadi ada orang beriman derajatnya enggak diangkat. Ada orang beriman derajatnya diangkat tinggi, ada orang beriman derajatnya tidak diangkat. Stuck di situ aja. Enggak naik ya turun. Enggak naik makin turun. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Tetapi orang yang menuntut ilmu itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umumnya orang-orang yang beriman. Orang beriman bagus, tapi kalau orang beriman plus menuntut ilmu itu lebih bagus. Bahkan Allah mengangkatnya darajat. Allah mengangkatnya apa? Darajat itu tingkat-tingkatan. Bukan satu tingkat, bukan darajatun, bukan darajatani, bukan salah darajat. Darajat makna la tuhsa. Tingkatan-tingkatan yang tidak terbatas. Allah mengangkat itu. Mengangkat untuk orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat dia khalis untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia memang la yutaqa bihi wajhun nas. Dia tidak menginginkan dari menuntut ilmu ini adalah mata manusia. Dia tidak la yabtaghi min dzalika ad-dunya wa ma fiha min danaati. Dia tidak ingin mendapatkan apa yang dari menuntut ilmu ini. Dia niat awalnya untuk mendapatkan dunia dan apa yang ada di kehinaan di dalamnya. Yarfa'ullahu alladhina utul ilma, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Penuntut ilmu seperti apa? Penuntut ilmu seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diangkat derajatnya. Di surat lain Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah."
Ilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala al-ilmu alladhi ya'ti ba'da taqwa. Al-ilmu alladhi ya'ti ba'da taqwa adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Saya turutkan lagi. Allah secara umum akan mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu seperti apa yang akan diangkat? Alladzi yatlubul ilma ba'da taqwa. Idza kana an-nas, apabila manusia menuntut ilmu setelah takwa, la yumkin talabuhu lil ilmi ibtigha'a wajhin nas. La yumkin talabuhu lil ilmi ibtigha'ud dunya wa ma fiha min haqaratihi wa dana'atihi. Wa huwa al-ma'lum ad-dunya asfal. Ma ma'na ad-dunya? Dunia sayun dani'ah, dana'ah, haqirah. Haqir. Memang diperbolehkan kita dengan mengajar untuk mendapatkan mukafah, apa musykilah. Tapi jangan sampai niat kita pertama itu untuk dunia. Kalau niat kita pertama untuk dunia, itu akan mendapatkan kesulitan. Itu akan mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan kesengsaraan, dunia ataupun akhirat. Jadi kita sepakat bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman plus dia menuntut ilmu. Tapi apa tadi? Kuncinya menuntut ilmu seperti apa? Menuntut ilmu yang menuntut ilmu setelah bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa dulu, baru setelah itu Allah akan memberikan kalian ilmu. Barulah masuk setelah itu sabdanya Rasulullah SAW yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi. Maknahu idza kana Allah yuridu bin nasi khairan la yatrukuhu jahlan. Idza kana Allah yuridu bina, idza kana Allah yuridu bina, yuridu bin nasi kullihim khairan, Allah lam yatruku hadan nas jahilan ila mauti. La yumkin abadan. Gimana? Karena al-mafhum min hadzal hadis Allah yuridu bin nasi khairan bitafaqquhi fid din. Berarti kalau Allah menginginkan keburukan kepada kita, berarti Allah ingin meninggalkan kita dalam kebodohan. Allah meninggalkan kita dalam kesengsaraan yang tidak ada ilmunya. Semua itu kembali wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apakah semua orang yang menuntut ilmu itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan? Enggak. Tadi lagi kembali bahwasanya kalau dia menuntut ilmu niatnya untuk bertakwa. Dia menuntut ilmu niatnya untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Kalau kita sudah mendapatkan ini semuanya, Allah akan baru mengangkat derajat kita. Allah akan baru menagih kita di surga nanti. Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha. Hadis ini bukan untuk semua penghafal Al-Quran. Hadis ini yang tadi kita sebutkan semuanya untuk orang-orang alladzi yatlubul ilma wa yahfazul qur'ana wa yahfazul haditha wa yahfazul fiqha wa yatlubul ilma ba'da taqwa. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Itu semua orang yang untuk mendapatkan hadis-hadis tentang semua itu adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya dari sini tadi saya katakan bahwasanya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Ada yang diangkat yang masuk ke ayat ini, yarfa'illahu alladziina aamanu wa alladziina utul ilma, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat wa yadh'u bihil akharin. Ada juga yang menuntut ilmu tetapi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, aslihu niyatikum. Aslihu niyatikum. Aslihu, nuslih niyatan. Kita perbaharui lagi niat kita. Kalau ada niat-niat yang selama ini hanya untuk sebab wah, pas banget nih di rumah Anda lagi mencari penghafal Quran, yang mana nanti penghafal Quran ini akan apa namanya? Akan dikasih
umroh dan lain-lain. Itu jadikan yang keberapa? Niat pertama itu harus Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk takwa. Yang lainnya itu akan mendatangi kalian. Baik, yang pertama menghafal Quran aslih an-niyah. Jangan sampai Quran ini, kita ini ada bainan manzilatain. Kita ini ada di antara dua manzilah. Jangan kalian sangka ketika kita masuk ke pondok tahfidz itu langsung kebaikan. Lah, bainan manzilatain. Imma yurfa' wa imma yudha'. Imma yushraf wa imma yuhan. Dimuliakan atau dihinakan. Tinggal kalian mau kemana? Tinggal kalian mau kemana ketika pondok tahfidz sudah berjalan. Kalian ini mau sesuatu orang yang yurfa' terus apa yudha'? Aslihkan niyatakum al-awwal. Awalan jami'an nahnu kaum muslimin aidan nuslihu niyatana. Tanasahu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwah. Wasta'inu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tsaniyan ba'da al-wasiyah bil taqwa. Tsaniyan al-ilmu la budda min al-talab, la budda min al-hifdhi, wa la budda min al-fahmi, wa la budda min al-tadris. Ini 4 ilmu. Ilmu ini 4. Kalau 4 ini salah satunya hilang, berarti bukan ilmu. Ma huwa al-ilmu? At-talab, al-hifdh, al-fahm, at-tadris. Al-ilmu la yusamma ilman illa bi arba'ati anasir. Awal at-talab. Enggak mungkin ilmu itu langsung dicekokin oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam seseorang. La yumkin abadan ilal anbiya wa rusul. Illal anbiya wa rusul yang memiliki memiliki keutamaan ini, yaitu datang ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung datang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Jibril, langsung dia tahu. Itu pun tidak dinamakan tolak. Rasulullah bertemu dengan dulu dengan Jibril, diajarkan bagaimana nahnu na'lam bahwasanya Jibril yang ziluf kulla lailatin Ramadan setiap malam turun untuk mengajarkan bagaimana membaca Al-Qur'an. La budda min al-qalb awal. Harus kita menuntut ilmu. Safir, makanya safir. Tajid iwadan amman tufariqu. Wansab fa inna ladina al-aishi fi an-nasab. Safir, la budda min as-safar. Menuntut ilmu itu harus kolak, harus apa? Banyak hadis yang menjelaskan. Banyak hadis orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah hanya di waktu-waktu tertentu saja. Itu namanya kolak. La budda min at-taqattubul ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Apalagi safir tajid iwadan amman tufariquhu. Banyak penjelasan ulama tentang keutamaan bahwasanya menuntut itu min at-talab. La budda min at-talab. Kita yang datang, kita yang mencari, bukan kita yang mendatangkan. Paham? Ini anak-anak yang punya privilege mungkin. Ada kan dari kalian memiliki kekuasaan mendatangkan guru. Lah, jangan sering-sering mendatangkan guru ke rumah. Kamu yang datang guru. Kalau kalian nanti jadi apa? Jadi orang tua, calon orang tua. Oh, nggak mau kalian? Amin. Mau jomblo sampai mati? Kalian mau punya anak? Berarti harus tahu. Jangan sekali-kali kalian, jangan sekali-kali. Bolehlah sekali. Jangan terus-terusan. Ajarkan anak kalian itu pola. Pola itu apa? Meminta. Dia yang datang. Dia yang menjemput ilmu. Karena tolabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemudian ilmu juga tidak dinamakan ilmu illa bil faham. Harus dipahamkan. Gak mungkin ilmu tanpa pemahaman. Ustaz, kita selama ini menghafal Quran gak paham. Ya. Quran ini gak masalah, gak paham. Beda dengan ilmu yang lain. Bidayatan bisa bilang Al-Quran ini gak ada masalah, gak dipahami. Permulaan asal-bilang seperti itu gak ada masalah. Kenapa gak ada masalah? Rasulullah SAW mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya enggak mengatakan alif lam itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, tetapi itu 3 huruf. Apakah sampai sekarang ada yang memahami arti alif lam mim?
Ada yang memahami? Ada yang kalian menemukan di tafsir-tafsir, siapapun yang menemukan di tafsir-tafsir mengatakan alif lam itu seperti apa maknanya? Paling jauh maknanya kembali pada Rasulullah SAW. Paling jauh maknanya ahruful muqatta'ah. Paling jauh mengatakan bahwa ini nama surat. Ada yang paham alif lam mim, kaf ha ain, apa kaf ha ya ain sad? Ada yang paham? Ada yang paham ain sin qaf? Ada yang paham hamim? Ada yang paham yasin? Ada yang paham taha? Ahruful muqatta'ah hatta ya'ti min Allah azza wa jalla fi bidayat surah. Di ayat pertama, di ayat kedua ain sin qaf. Al-Quran bidayatan la tufham la ba'sa. Yang penting kita suka dulu sama Al-Quran. Yang penting kita cinta dulu sama Al-Quran. Karena membacanya nggak harus paham untuk mendapatkan pahala. Membacanya tidak harus paham. Tetapi penuntut ilmu yang hakiki tidak mungkin dia meninggalkan itu begitu saja. Karena kalau kalian menghafal kemudian sambil memahami dulu secara terlok, baca dulu tafsirnya, mau selesai kapan kita? Mau selesai kapan? Mau dapat 3 halaman 1 hari itu bagaimana caranya kalau kita baca tafsir dulu? Maka yang bilang bidayatan, gak ada masalah kalian menghafalkan tanpa pemahaman. Lakin la tatruk hakada. Jangan kamu tinggalkan seperti ini setelah lulus. Baca tafsirnya, baca pemahamannya, minimal baca terjemahnya. Minimal baca terjemahnya. At-talab, al-faham, semua apa? Al-hifz. Hifz ini sesuatu yang tidak bisa berjalan sendiri. Hifz itu nggak bisa berjalan sendiri. Fase ketiga ini adalah fase yang tidak mungkin dia bisa berjalan sendiri. Dia adalah fase yang harus digandreng dengan sifat-sifat yang lain. Apa sifat-sifat yang membuat hafalan ini bisa berjalan? Tolak sudah lewat, faham sudah lewat. Tapi menghafal itu fase yang bukan bisa berjalan sendiri. Menghafal adalah fase yang butuh sifat-sifat. Dia punya butuh teman. Kalau nggak butuh teman, berjalan sebentar jatuh. Dia harus dituntun. Kalau nggak dituntun kepleset. Dia harus didorong. Kalau nggak didorong lambat. Ini faham. Sifat faham ini harus banyak-banyak memiliki si temannya. Apa temannya? Banyak sekali. Salah satu temannya adalah mengamalkannya. Salah satu temannya adalah mengamalkannya. Ada temukan di sini. Di sini Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah itu siapa? Imam Syafi'i. Siapa bila Waqi'? Ini Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah mengatakan, "Kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal." Kita nasta'in itu meminta pertolongan. Ala hifdzil hadis dengan menghafal hadis bil amal bi, dengan mengamalkannya. Jadi dengan mengamalkannya itu untuk membantu dia menghafal hadis selanjutnya. Jadi kita ketika menghafal Al-Quran bisa kita amalkan. Setelah kita menemukan ayat-ayat yang bisa diamalkan sekarang, amalkan. Untuk nasta'in fil hadis. Untuk nasta'in fil apa? Nasta'in fil hifdzi. Itu pertama. Berarti teman pertama itu untuk menghafal itu adalah apa? Mengamalkan. Jadi ini mengamalkan termasuk sifat penuntut ilmu juga, tetapi harus berjalan bareng dengan apa? Menghafal. Kemudian menghafal juga, menghafal itu bukan sekali, harus dibarengi dengan apa lagi? Tikrar. Itu namanya tikrar. Kalau menghafal kan menghafal itu menghafal saja. Apakah menghafal begitu saja? Enggak. Harus dibarengi sifat yang lain. Itu apa? At-tikrar. Makanya
Makanya ada ibarat ulama mengatakan kullu syai'in idza takarrara taqarrara. Segala sesuatu apapun, kalau kalian ulang-ulang terus, kalian itu sesuatu itu akan menetap di otak kalian. Sesuatu itu akan menetap di otak kalian. Dan masih banyak sifat lagi. La yumkin an azkuru hadza al-an. Enggak mungkin sebutnya semua. Yang penting hifaz, kamu harus cari teman yang bisa membantu hifaz ini. Apa yang bisa mendorong dia? Apa contohnya? Saya tanya ke kalian. Siapa yang bisa sebutkan? Angkat tangan. Satu amalan saja, satu sifat yang bisa mendorong hafal Quran apa? Istiqomah. Istiqomah terlalu umum. Pemaksaan. Pemaksaan terlalu umum. Hah? Tarkul maksiyah mungkin. Apa lagi? Ad-du'a. Al-hifaz la budda min ad-du'a. Idza kana al-hifaz biduni du'a takabbur. Itu yang dikatakan Allah. Diqol. Wa inna ma utitu ala ilmin indi. Itu kecerdasan tanpa dibarengi dengan doa, itu kesombongan. Paham? Kalian cari aja apa perihal yang bisa mendorong hafalan kalian. Hafalan itu tidak bisa berjalan sendiri. Yang terakhir, sifat penuntut ilmu itu adalah apa? Mengajarkan. Gak ada orang menuntut ilmu setelah itu gak mengajar. Itu namanya bukan menuntut ilmu. Jangan tinggalkan sekali-kali mengajar. Walaupun kalian memiliki, misal Ustaz, job pertama, job saya itu pekerja nanti, ada masalah. Tapi jangan sekali-kali kamu tidak punya job untuk mengajar karena kalian menuntut ilmu. Apa Rasulullah mengatakan? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan juga apa mengajarkannya. Karena sebaik-baiknya belajar itu mengajar. Khairu ta'allumi at-ta'lim. Coba kalian nanti kalau sudah fasenya mengajar, dipaksa harus paham. Dipaksa harus baca dulu sebelum mengajar. Dipaksa harus membaca syarah-syarah pelajaran tersebut. Dipaksa untuk mungkin mendengar apa? Rekaman-rekaman. Dipaksa sehingga kita paham. Beda ketika kita memahami sebagai penuntut ilmu dan beda ketika kita memahami pelajaran sebagai pengajar. Beda. Bahkan terkadang usik memayasi berdakwah. Karena ketika baca itu nggak paham, ketika persiapan. Nanti ketika di depan satu tiba-tiba paham. Perasaan ini banyak sekali. Merasakan ini banyak sekali. Merasakan pengalaman seperti ini itu banyak. Terutama khusus di Sudan. Untuk ngajar mahasiswa. Ngajar guru marong, ngajar nasihat, ngajar apa lagi? Arba'in Nawawi. Bahkan orang-orang Afrika kita ngaji. Orang-orang Afrika ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji Tirmidzi. Bahkan orang-orang Indonesia bikin rumah fikih, minta rumah fikih dan lain-lain. Itu terkadang apakah kita punya ilmunya langsung ketika itu semua orang kita ajarkan. Gak usah buka dulu kita. Buka dulu ketika baca dulu. Apa maksudnya ini? Nyoba-nyoba apa? Berusaha dari syarah ini, dari terjemahan nggak paham-paham, dari rekaman nggak paham-paham. Tiba-tiba ketika mengajar paham. Sekali-kali Allah merasakan ini seperti ini banyak sekarang. Ini wasilah kita untuk terus mendapat. Jadi mengajar itu wasilah untuk mendapatkan pemahaman, wasilah untuk mendapatkan penghafalan. Latan untuk tadris. Harus ada yang namanya mengajar. Ustaz, saya udah lulus Ustaz, dapat jadwal mengajar, datang bukakan. Ustaz, kalian kasih kalian jadwal mengajar. Ya. Masa penuntut ilmu nggak ada jadwal ngajar? Aneh. Siapa yang cita-citanya jadi pengusaha? Angkat tangan. Lukman, Salman, Fairuz, Sabani. Bapak Madura. Gak ada masalah. Gak ada masalah, tetapi harus dibarengi dengan mengajar. Makanya semua hadis ini ada di dalam satu hadis.
Jadi ketika itu ada kaum dari Bani Rabi'ah datang kepada Rasulullah, berarti ditolak. Ya Rasulullah, la nastati' an nalqaka illa fi syahril hurum. Kami nggak bisa mendatangi kamu dan bertemu denganmu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram saja. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Rajab. Kita nggak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Kemudian fa'akhbirna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana. Beritahu kepada kami suatu perkara untuk saya kasih tahu lagi di belakangnya. Kemudian kata Rasulullah jelaskan apa itu minuman khamar, kemudian apa itu iman, apa itu takwa, apa itu fikih dan lain-lain. Kemudian di terakhir ini kunci dari yang saya sebutkan tadi. Ihfazha wa akhbir man wara'akum. Rasulullah mengatakan, enggak begitu saja ilmu disampaikan enggak dihafalkan. Rasulullah berabe kayak gitu. Udah masih tahu panjang, Rasulullah masih tahu ihfazha wa akhbirha man wara'akum. Hafalkan, kemudian ajarkan. Hafalkan, ajarkan. Hafalkan, ajarkan. Hafalkan, ajarkan. Itu baru namanya penuntut ilmu. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga nasihat tadi bisa masuk ke dalam kita semuanya, masuk ke dalam diri Ustaz, masuk ke dalam diri para asatidzah, masuk ke dalam diri para penuntut ilmu sekarang. Harus menuntut ilmu itu dibarengi dengan 4 sifat ini. Dibarengi dengan 4 sifat. Ustaz, di sini nggak ada sifat membaca. Iya. Membaca itu udah termasuk apa? Menghafal. Menghafal berarti masih membaca. Nggak mungkin memahami tanpa membaca. Apa yang mau dipahami? Harus ada sesuatu yang dibaca. Orang yang pertama saja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi ada Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah ini kita punya waktu tinggal berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 9 ayyam. Kalau dikali 2 masih dapat 18 juz. Masih dapat 18 juz ya. Ada yang 18 juz masih banyak yang di bawah 18 juz. Masih bisa berarti. Jadi nggak ada lagi alasan untuk Ustaz yang cuma dapat 1 juz. Wah. Berarti ada yang salah cara mainnya. Nggak ngikuti peraturan, nggak punya peraturan diri sendiri. Seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsir kepada ustaz kita semua yang telah memberikan nasihat-nasihat untuk kita semua. Semoga nasihat-nasihat yang ustaz kita berikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini dari acara yang selanjutnya, yakni pembacaan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh ustaz kita, Pak Ustaz Jody. Saya kepadanya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل قراءتنا في هذا الأسبوع في هذا الشهر تسهيلا لمراجعة القرآن لامتحاننا في هذا السمستر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يسر كل أمورنا اللهم يسر كل أمور شيوخنا وشيوخ شيوخنا اللهم يسر كل أمور مؤسس هذا المعهد مع حفظك بابا حجي سهيلي كلا وأهله اللهم يسر كل أمور مصنع بكاك اللهم يسر كل أمور كلابنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أجب دعاءنا يا الله يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Al-Saudi yang telah memimpin doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan sisi Allah SWT. Alhamdulillah, acara demi acara telah berlangsung menjadi acara yang terakhir dan yang penutupan. Marilah kita tutup acara pembukaan Tasmiyah Akbar semester 2 dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku MC pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب بعد هذا مباشرة إلى حلقات كيف رأيكم لو أنتم تأخذون في المسجد فقط؟ تستطيعون أو لا؟